Oke Pak Ruki, teman-teman subscriber saya ini mau dengar bagaimana penjelasan Pak Ruki waktu kena kram. Apa saja yang dilihat di alam bawah dasar laut sana? Sulit digambarkan. Ya. Iya, jadi banyak. Kalau pengalaman saya, begitu naik, ada yang narik kaki saya, narik. Saya dalam pemikiran saya ini pasti ikan hiu, karena di tempat itu kan hiu sampai kadang bisa puluhan, 70-80-an ekor. Ya, Jadi saya pikir dia yang narik. Kita naik sekitar lagi di permukaan sekitar 10 meter lah. Itu sudah saya mati senter. Tapi saking penasarannya dia tarik terus, saya kasih hidupan senter. Hidup senter begini, nah induk ke mulut itu kan induk. ya, Nah, mulut. mulut sebesar ini, Ya. besar paha ini ada gigit di sini. Langsung dia lepas. Saya mau ikut turun, saya mau bunuh dia, tapi kawan itu langsung kode. Nah, saya naik habis, saya berdiri, naik biasa, ngobrol biasa. Tiba-tiba di belakang saya itu sebesar ini, Apa itu? nggak tahu, gumpalan. Belakang sini, panasnya itu seperti api. Saya pakai baju diving, saya teriak kawan saya bilang buka, mereka cari, nggak ada mereka. Sudah. Iya, nggak tahu, pokoknya itu. Ya. Nah, Terus? jadi mereka cari, nggak ada, hilang. Nah, kita ngobrol biasa sudah. Duduk, tiba-tiba saya pingsan. Saya pingsan itu ada sekitar 1 jam. Iya. Sekitar 1 jam, saya bangun. Jadi waktu pingsan itu, setelah saya sadar, berkawan mereka cerita. Waktu saya pingsan itu, saya seperti macan. Katanya, Kerasukan macan. iya. Saya, Matanya sudah iya. Enggak tahu, pokoknya sudah itu mereka yang cerita. Ya. Nah, bangun biasa, ngobrol, kita cerita, merokok, makan. Ya. Belum kena, Ya. enggak kena. Udah habis itu sudah kita istirahat sudah. Istirahat, ngobrol. Habis itu mungkin ada sekitar 2 jam, 3 jam. Tidur sudah. Tidur paginya jam 10, baru sadar karena lapar, malam udah makan, lapar. Mau bangun cari makan ke dapur. Bangun sudah. Iya, mati sudah, bangun hanya cuma badan yang gerak. Ini semua udah mati. Kita di selat mana ya? Pokoknya antara Malaysia dan Indonesia lah. Wih. Batasnya. Kedalaman berapa itu? Di sana kan sampah. Takat. Iya, takat. Tapi karena waktu saya kena itu di kedalaman 53 karena kita punya radar di atas. Meter. Iya, 53 meter. Ya. Bukan sudah ada, kita akan memakai radar. Saya pernah dibawa sampai ke ada istana-istana yang jadi istana di bawah laut itu yang pernah saya jumpai itu ada 4 masjid yang berkubah emas. Masya Allah. Yang pertama, Iya. tiga Lagi. tiga. Oh, berarti lupa satu. Ya, yang pertama itu di segitiga Bermuda. Oh iya. Segitiga Bermuda itu yang pertama. Yang kedua itu di daerah Cina. Dan yang ketiga itu di daerah Alor. Ini pernah saya masuk semua. Saya pernah ke sana. Dibawa saya ke sana, masuk ke istana. Tapi untuk yang kedua ini enggak pernah saya masuk. Iya. Tapi hanya ditunjukkan saja. Tapi kalau yang di segitiga Bermuda pernah. Iya, Saya pernah masuk ke dalam. Bawa masuk ke dalam. Di situ Ketemu? jadi istana, jadi Iya. dia istana begitu semua masuk, saya dibawa masuk semua ke dalam Iya. sampai satu ketika. Iya. Jadi ini mungkin misteri, ini saya tidak berbohong. Iya. Ini saya bukan dalam mimpi, ini seperti nyata. Oh, ya. Nyata, ini nyata. Jadi saya nyelam itu tidur begitu. Jadi
di alam bawah sadar. Iya seperti itu. Jadi masuk bawa jadi keliling. Jadi saya sering berkonsultasi dengan yang barang-barang gaib begitu, itu sudah biasa. Iya. Karena Itu sudah biasa, itu hal biasa. Jangankan di laut, darat pun juga biasa. Oke, itulah pengalaman Pak Rocky ini selama menyelam berpuluh-puluh tahun mengelilingi dunia. Nah, untuk pengalaman di daratan, saya dengar Pak Rocky ini waktu itu nunggu tambak ya. Nah, terus di tambak-tambak itu pas waktu tidur dengar ada suara bisikan-bisikan perempuan atau anak. Itu seperti apa? Tidak, bukan mendengar, tapi kita berbicara. Berbicara. Wih. Bicara. Jadi bagaimana? Saya sendiri juga tidak mengerti, saya punya pribadi. Saya bisa berbicara sama mereka. Jadi mereka itu datang, kita bercerita. Bisa dijelaskan bentuk rupanya seperti apa? Wajahnya? Enggak pernah ditunjukin mukanya. Hanya kita bercerita saja. Jarang sekali mereka tunjuk muka. Oh iya. Mungkin dia juga takut dengan Pak Rocky, saya rasa. Ya, karena dia tidak menunjukkan mukanya, sama-sama takut. Bukan. Atau bagaimana? Takut. Jadi begini. Jadi ada satu pribadi yang kalau yang anu ya, yang saya rasa. Jadi dia mau mendekat mencelakai saya itu susah. Iya. Sehingga mereka tidak berani mencelakai saya. Ada apa sebenarnya itu? Entah apa yang ada dalam saya punya diri, saya juga tidak tahu. Iya, mungkin adakah ilmu-ilmu atau jimat-jimat? Kalau saya rasa dari kaki saya. Ya. Jadi dulu saya tidak pernah begini. Iya. Tidak pernah berguru, tidak pernah. Setelah saya kena dekompresi, saya kena ini dekompresi, baru saya bisa masuk ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Iya. Itu baru saya bisa bicara sama orang-orang gaib. Itu bicara. Apalagi yang paling saya takuti itu ikut pemakaman. Ya, itu paling saya takuti. Karena pengalaman saya, Iya. habis kita sholat, kebetulan pagi itu kan ada keluarga lah meninggal, tetangga lah. Jadi saya coba ikut pemakaman. Jadi begitu saya ikut pemakaman, Iya. pas liang kuburnya itu mau ditutup, dia teriak, tolong, pokoknya disuruh nggak boleh pergi. Siapa yang dia? Ini si jenazah ini. Nah, tarik saya. Tapi kan cuma saya sendiri yang dengar. Itu saya bingung saya. Nah, dari situ saya pulang. Saya belum cerita juga sama orang. Iya. Nah, setelah itu kan pagi pemakaman. Habis pulang malam, habis sholat isya lah. Habis sholat isya kita duduk ngobrol-ngobrol begini. Oh, tidak lama itu jenazah itu teriak. Teriak dia disiksa dalam kubur itu. Oh, seperti Itu sampai tutup telinga, tidak bisa. Di situ baru saya tanya. Iya. Terus orang lain itu dengar enggak? Enggak. Cuma Rocky yang dengar? Iya. Iya. Jadi saya tanya, saya bilang kenapa? Dan itulah siksa kubur. Kenapa tidak bisa kita dengar? Jadi ini dia jawab, dia bilang begini. Seandainya kita manusia mendengarkan siksa kubur, Ya. maka semua daging-daging yang lengket di tulang ini akan jatuh. Itu waktu itu dia jawabannya sama saya seperti itu. Iya. Sehingga Allah tidak memberikan untuk kita manusia mendengarkan siksa.